Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mari Bapak Ibu, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Yeremia 17 ayat 5 hingga 8. Jika Bapak ada Alkitab, saya minta Bapak Ibu membukanya. Namun sebelumnya, saya undang kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga, Bapak yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan, apapun keadaan kami di sepanjang hari lepas hari, minggu lepas minggu, kami mau mengatakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Roh Kudus untuk hadir tengah-tengah hidup kami, bahkan pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau hadir tengah-tengah kami, mengurapi setiap hamba-Mu, umat-Mu Tuhan, dan firman yang ditaburkan. Berkati hamba-Mu ini. Kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita buka Bapak Ibu, Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Saya akan membacakannya dari sini dan Bapak Ibu akan mengikutinya dari tempat Bapak Ibu sekalian. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Bapak Ibu, khotbah saya pada pagi hari ini, saya memberikan judul Andalkan Tuhan. Ya, kita mau lihat latar belakang daripada teks yang kita baca ini Bapak Ibu, untuk kita melihat konteks yang ada di dalam Yeremia 17 ayat 5 hingga 8 ini. Pada saat itu Yehuda diapit oleh dua kerajaan besar, Mesir dan Asyur. Mesir di selatan dan Asyur di utara. Yehuda kala itu yang dipimpin oleh Raja Zedekia. Kita tahu saudara bahwa kerajaan Yehuda itu ada di bawah kepemimpinan 5 raja. Ada Raja Yosia, Yoahas, Raja Yoyakim, dan Zedekia. Nah, pada masa pemerintahan Zedekia, Yehuda banyak menerima masukan dari kelompok-kelompok ataupun pejabat-pejabat, di mana masukan ini adalah bagaimana mereka mengatasi masalahnya. Dan solusinya apa? Dalam dua kekuatan besar ini, kita tahu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa baca ya di ayat 1 sampai 4, bagaimana dosa Yehuda ya. Yeremia itu menuduh bangsa itu karena kefasikan mereka yang besar. Ada dosa mereka terukir sedemikian rupa di dalam tabiat mereka, sehingga mereka melakukan sinkretisme, penyembahan-penyembahan berhala. Dan ini kejahatan. Dan itu merupakan integral di dalam kehidupan mereka. Kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kejahatan ini sudah menjadi karakter di dalam bangsa ini, orang-orang Yehuda ini. Karena ketidaksetiaan mereka lah, maka mereka akan kehilangan negeri mereka dan mereka menjadi budak. Nanti kita perhatikan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah di ayat 1 hingga ayat 4. Nah, beberapa kelompok besar, pejabat-pejabat itu memberi masukan agar mereka keluar dari situasi masalah ini. Mereka tentu punya kalkulasi politik, perhitungan politik, karena melihat kenyataan dengan dua kekuatan ini, Mesir dan Asyur. Mereka ingin mengandalkan Mesir dan Asyur sebagai kekuatan mereka. Tetapi Yeremia menegur. Yeremia menegur bangsa ini di dalam pasal 17 ayat 1 hingga 4. Saudara bisa baca nanti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah Yeremia mengkritik penduduk Yehuda dengan keras karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Ya, Yeremia mengingatkan orang-orang Yahudi tentang bagaimana Tuhan itu telah memperlihatkan kasih setianya kepada mereka. Nah, Yeremia menegur, jangan andalkan mereka. Jangan andalkan Mesir ataupun Asyur. Andalkan Tuhan. Kita adalah umat Tuhan. Jangan ada
Jangan andalkan kekuatan yang ada di dunia ini. Tetapi Bapak Ibu, nasihat orang para pembesar yang ada di pemerintahan Zedekia kala itu menolak. Mereka menolak dengan teguran daripada Yeremia. Nah, itu tidak bisa. Kita akan diberi akal. Kita diberi kalkulasi, strategi, perhitungan. Dan kita harus memperhitungkan ini. Itu yang mereka pikirkan. Yeremia menasihatkan, jangan lakukan itu. Tetapi mereka tetap tidak bisa menerimanya, Bapak Ibu. Lalu Tuhan menyatakan begini, secara tersirat, ada satu kerajaan kecil yang tidak mereka perhitungkan waktu itu. Dan tidak diperhitungkan oleh orang-orang waktu itu. Dan kerajaan kecil ini tidak masuk hitungan oleh Mesir maupun oleh Asyur, termasuk juga Yehuda, yaitu Babel. Kerajaan yang kecil ini, lalu Tuhan ingin menunjukkan hukuman kepada umatnya dan hukuman kepada dunia, bahwa Tuhan sanggup membangkitkan kekuatan dari kecil untuk menunjukkan Mesir dan Asyur bukan apa-apa. Dan Tuhan panggil Nebukadnezar untuk menjadi alatnya. Saudara, bukan berarti Tuhan senang dengan Nebukadnezar, tapi Tuhan ingin menunjukkan bahwa Mesir dan Asyur akan takluk dan tunduk. Bahkan Yehuda akan mengalami masalah yang lebih berat lagi. Dan itu yang terjadi. Saudara, pesan ini disampaikan bahwa semua kesombongan dunia itu tidak ada artinya. Semua kesombongan, kekuatan dunia itu selalu ada balasnya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kita mau melihat bahwa Tuhan sanggup dari yang kecil, dari yang tidak diperhitungkan orang, untuk melakukan sesuatu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, apalagi kepada umatnya yang dikasihinya. Umatnya yang lemah, umatnya yang kecil. Kalau Tuhan punya kemauan dan kehendak, umatnya bisa menjadi besar. Karena itu Bapak Ibu perlu iman. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita perlu mengimani bukan hanya sekedar percaya, bukan hanya sekedar ajaran atau dogma, tapi bagaimana dogma ajaran itu hidup di dalam kehidupan kita. Itu Bapak Ibu. Mari kita lihat kembali teks yang kita baca. Nah, jadi ini adalah sebuah teguran yang tidak diindahkan oleh Yehuda. Ya, kita baca Yeremia 2 ayat 18, Bapak Ibu. Saya akan bacakan dari sini. Yeremia 2 ayat 18. Ya. Dan sekarang, apakah untungmu untuk pergi ke Mesir, hendak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur, hendak meminum air sungai Efrat? Saudara dikasihi Tuhan, apakah untungmu untuk pergi ke Mesir, hendak minum air sungai Nil? Apakah untungmu untuk pergi ke Asyur, hendak meminum air sungai Efrat? Apa untungmu bergantung pada seluruh kekuatan manusia? Bapak Ibu, kita boleh berusaha, kita boleh melakukan sesuatu pekerjaan, kita boleh mempersiapkan diri kita untuk segala sesuatunya. Tetapi jangan andalkan itu semua. Jangan andalkan kepandaianmu, harta bendamu, prestasi kita, asuransi kita. Jangan andalkan itu. Itu tidak membuat sesuatu jaminan yang pasti. Sungguh tidak. Ada orang begitu bangga karena dia punya asuransi kesehatan yang begitu luar biasa, yang bisa mencakup seluruh rumah sakit yang ada di dunia ini. Mungkin kelas premium. Ya, dipakai, tapi akhirnya meninggal juga. Nah, apa artinya asuransi dengan uang yang sebanyak itu? Dengan perkataan lain, itu boleh ada, tapi jangan andalkan itu sebagai kekuatan diri sendiri.
Andalkan Tuhan. Ya. Kita lihat sama-sama di sini. Orang yang dikatakan firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 5. Tadi yang kita baca, apa yang dikatakan? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya. Bapak Ibu, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya. Seseorang, orang itu yang menunjukkan oknum, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang itu menghina Tuhan. Ya. Dia pikir dia kuat, dia pikir dia perkasa. Padahal Tuhan yang perkasa, Tuhan yang kuat. Nah, orang-orang yang seperti ini itu identik dengan orang-orang yang menghina Tuhan. Ya. Jadi barang siapa secara tersirat imannya bergantung, imannya percaya, berharap kepada kekuatannya sendiri, berarti dia meniadakan kuasa dan kekuatan Tuhan. Saudara, Tuhan maha cemburu. Tuhan tidak mau disaingi. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita boleh punya pekerjaan, kita boleh punya usaha, kita boleh punya simpanan, jaminan deposito, kita boleh punya investasi, itu sangat boleh. Tapi percayalah, bukan itu yang memberikan kita makanan. Bukan itu yang memberikan kita rezeki. Saudara ingat doa Bapa kami? Apakah dikatakan di sana? Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu, cukup. Cukup itu membuat kita sehat. Cukup itu membuat kita kuat. Dan ini terjamin. Cukup. Amin. Banyak kolesterol, hipertensi, asam urat, diabetes, itu yang terjadi. Semua yang banyak itu menjadi penyakit. Bahkan banyak orang mati karena kekenyangan. Bapak Ibu, kita sangat boleh punya tabungan. Kita sangat boleh punya usaha. Ya. Tetapi tidak semata-mata tanpa itu semua seolah-olah kita tidak bisa hidup. Tidak. Hidup itu bukan datang dari dunia ini. Hidup itu datang dari satu nama, yaitu Yesus Kristus. Apa katanya? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Di situ letaknya Bapak Ibu. Saya tidak mengatakan bahwa kita anti uang, anti asuransi, investasi, usaha, dan lain-lain. Tidak. Tetapi jaminan hidup kekal kita ada di dalam satu nama, Yesus Kristus. Amin. Nah, kita lanjut di ayat 5 Bapak Ibu. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan hatinya menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu, ini berhubungan dengan ayat 10a di Yeremia 17, kita baca. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara, apa bedanya hati dengan batin? Kalau kita lihat di kamus, maknanya amat-amat sangat mirip. Ya. Hati itu adalah pusat seluruh pikiran. Pusat perasaan kita dan pusat kehendak seseorang. Hati itu pusat intelektualitas kita, ya. Nah, batin itu adalah sesuatu yang terdapat di dalam hati, sesuatu yang menyangkut jiwa, perasaan hati, sesuatu yang tersembunyi tidak kelihatan. Kalau kita artikan secara metaforis, hati itu jantung, itu menunjukkan akal, menunjukkan pikiran, pengertian, kehendak. Tetapi batin secara metafora itu menunjukkan satu emosi, perasaan, pengertian. Dengan kata lain, populernya kita kenal akal dan perasaan. Ya, akal dan ada jiwa, ada kalbu. Nah, mana yang lebih kuat? Akal kita atau perasaan kita?
Saya mau katakan, yang lebih kuat itu adalah perasaan kita. Mengapa? Kalau kita mendapat informasi, berita duka, berita sakit, sesuatu bahaya, pasti yang muncul adalah panik. Akal kita menjadi buntu. Itu tidak jalan. Yang jalan adalah perasaan. Nah, itu sebabnya mengapa para motivator suka berkata positive thinking. Ya, mereka mengarahkan kepada akal saja. Ya, padahal manusia lebih dikuasai oleh perasaan. Ya. Bapak Ibu, perasaan ini yang diubah oleh Tuhan. Ya, jiwa kita, batin kita yang dirubah oleh Tuhan. Kita tidak mampu berpikir terus. Jadi kita harus seimbang, pikiran dan perasaan sejalan keduanya. Karena itu, kata Tuhan menyelidiki, itu berarti Tuhan memeriksa. Dia ingin melihat hati kita bergantung kepada siapa. Perasaan kita itu bergantung dengan siapa? Dengan harta atau dengan Tuhan? Ya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ya. Kita harus bisa melihat keduanya. Ketika kita mendengar firman Tuhan, itu diterima oleh akal dan budi. Dan oleh akal budi, itu harus masuk, menguasai, merasuki perasaan, jiwa kita, kalbu kita, yang paling dalam, sungguh-sungguh. Iman kita tidak bisa kita letakkan hanya sebatas akal budi. Tapi, iman kita juga harus dimasukkan ke dalam tempat yang paling dalam, yaitu batin atau perasaan, emosi itu. Sebab akal dan batin itu perlu keduanya. Pertanyaannya, siapa yang bisa menguasai keduanya ini? Adalah Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dikatakan jelas sekali di sini, ya, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ya. Yang hatinya menjauh dari Tuhan, baik pikirannya, baik perasaannya, ya. Mungkin pikiran kita sudah mempercayai Tuhan, bahwa tidak ada jalan lain selain Yesus. Tapi jujur, bagaimana dengan perasaan kita? Bagaimana dengan emosi kita sehari-hari? Apakah juga bergantung kepada Yesus? Ini menjadi pertanyaan. Makanya Bapak Ibu, ketika kita berdoa, minta biar Tuhan yang memampukan kita dan kita mengandalkan Dia. Karena Dia yang memelihara dan menolong kita. Dan biar Dia yang berjalan di dalam pikiran dan perasaan kita. Dan penuh berserah kepada Tuhan. Katakan, hanya Engkau Tuhan yang kuandalkan. Amin. Bapak Ibu, kalau perasaan kita dikuasai oleh Roh Kudus, saya percaya kekuatan itu datang daripadanya. Ya, karena itu mari andalkan Tuhan. Engkau Tuhan yang kuandalkan. Kita lanjut Bapak Ibu di ayat selanjutnya, ya. Dikatakan di ayat 6, orang yang mengandalkan kekuatannya, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ya. Semak bulus itu artinya mengalami kekeringan. Semak bulus menggambarkan tidak ada tanda kehidupan. Dia terbang di padang gurun, ditiup angin, kemana saja dia terbang. Semak bulus menggambarkan tidak ada sandaran, tidak ada pegangan. Artinya, tidak ada pelindung baginya. Tidak ada kekuatan yang menopang dia. Karena kekuatan dunia ini bukanlah kekuatan yang dapat diandalkan. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi orang yang bergantung kepada Tuhan, dia punya pelindung. Dia punya kubu pertahanan. Dia punya pemelihara hidup. Amin. Karena itu Bapak Ibu, sekali lagi kalau kita mendengar firman Tuhan, minta Roh Kudus menguasai
akal dan perasaan kita. Jangan hanya menguasai akal pikiran kita saja, tapi biar itu menguasai seluruhnya. Minta Roh Kudus memampukan kita dan buka hatimu. Engkau akan merasakan kehadiran Tuhan di sana. Kuasa Tuhan itu ada. Percaya dengan iman. Ketika kita mengangkat perjamuan kudus, kita berkata, ini adalah darah Kristus. Dan iman kita berkata, darah ini, mengalir di dalam tubuhku. Jiwa kita berkata, dia masuk menyatu kepadaku. Aku percaya Yesus ada di dalam diriku. Amin. Jadi doa kita tidak mengambang hanya sebatas akal, tapi juga doa harus merasuki batin jiwa kita, perasaan hati kita. Karena roh yang menggerakkan hati, dan dia sungguh-sungguh meluap dari hati dengan emosi. Nah, itu sebabnya orang ketika berdoa, kita melihat dia menangis, tercurah hatinya, hancur hatinya. Bapak Ibu, apakah kita sudah menyerahkan hati kita kepada Tuhan? Jangan gengsi menyatakan isi hati ini kepada Tuhan. Amin. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita lanjut. Kalau kita mengandalkan Tuhan, itu berbeda sekali dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan jauh beda sekali dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Ingat, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, dia dikatakan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Ini sangat beda. Beda dengan orang yang mengandalkan Tuhan, dikatakan di ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Beda kan Bapak Ibu? Kalau pohon ada buahnya. Berbuah itu menandakan ada kehidupan. Semak bulus, buah apa yang keluar dari semak bulus? Tidak ada Bapak Ibu. Ya. Saya mau ajak kita melihat di Mazmur 31 ayat Mazmur 31 ayat 4, Bapak Ibu. Kita akan baca sebentar di kitab Mazmur. Iya, Mazmur ayat 31, Mazmur pasal 31 ayat 4. Ya, demikian firman Tuhan. Kita mau baca sebentar di ayat 30, pasal 31 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Nah, ini pembahasan pada zaman dulu, di mana seluruh kota itu berbenteng. Bapak Ibu, saudara pernah lihat film-film kolosal tentang kerajaan? Kenapa kuat? Karena ada benteng pertahanan. Ada benteng pertahanan yang dibangun secara kokoh, tinggi. Dan kita, benteng pertahanannya adalah Tuhan. Nah, jadi ini jelas sekali ayatnya. Dan kita mau lihat bandingannya dalam Mazmur 61 ayat 5. Mazmur 61 ayat 5, Bapak Ibu. Saya akan bacakan. Ya, biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Seperti induk elang yang melindungi anak-anaknya, ini luar biasa. Karena itu Bapak Ibu, jangan keluar dari perlindungan. Ya, ada banyak bahaya di luar. Mari, biarlah kita berlindung di dalam naungan sayapnya Tuhan. Amin. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu Amsal 18 ayat 10. Ya, Amsal 18 ayat 10 dikatakan di sana, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Andalkan nama Tuhan. Amin. Siapa nama Tuhan kita Bapak Ibu? Yesus Kristus.
Ada kekuatan pada nama itu. Ya, mari kita mau andalkan kekuatan itu, nama Tuhan, sungguh-sungguh. Jadi kita tidak mau terjebak dengan kekuatan kita, mengandalkan kekuatan kita. Tapi kita dengan seluruh perasaan, batin kita mau mengandalkan Tuhan. Nama itu, nama yang menyelamatkan. Nama itu, nama yang menyembuhkan. Nama itu, nama yang sanggup membangkitkan orang mati. Nama itu yang sanggup mengusir setan, mengalahkan segala musuh. Saudara, apa yang kita hadapi saat ini? Musuh apa yang kita hadapi? Sakitkah? Apapun yang kita hadapi. Ingat, doa Bapa kami berkata, jauhkan kami dari segala pencobaan. Lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa arti pencobaan? Apakah Tuhan yang suka membuat pencobaan? Tuhan tidak pernah membuat pencobaan. Tapi Tuhan menguji. Dia tidak mencobai. Ya. Masalah, pergumulan, penyakit, itu siapa yang buat? Iblis beserta kerajaannya. Ya. Jauhkanlah kami daripada si jahat. Si jahat itu adalah iblis. Ya. Kita harus percaya bahwa nama Tuhan itu dapat menjauhkan untuk semua itu. Kita harus percaya kepada Tuhan dan kerajaan Tuhan. Kuasa Tuhan yang melampaui segala-galanya, yang meliputi hidup kita, seluruh pikiran kita, seluruh perasaan kita. Bapak Ibu, nama itu Yesus Kristus. Mari, apakah saat ini kita mencintai Tuhan sama dengan akal dan perasaan dalam hati, batin jiwa kita ini, atau hanya sebatas akal budi saja? Mari kita lanjutkan pembacaan kita di ayat 6. Ya. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ya. Orang-orang yang mengandalkan kekuatannya, dia tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan, datangnya keberuntungan-keberuntungan. Artinya, orang ini tidak ada pengharapan. Ya, kita harus tahu bahwa sukacita, damai sejahtera hanya ada diperoleh di dalam Tuhan. Manusia boleh berusaha dengan segenap kekuatannya, tetapi sukacita dan damai sejahtera itu diperoleh di dalam Tuhan. Dikatakan di sana, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Saudara, tanah angus ini berhubungan seperti Sodom dan Gomora. Tanah yang dikutuk oleh Tuhan. Tanahnya hangus, tidak bisa ditanami. Ya. Karena tidak bisa ditanami, maka tidak ada pertumbuhan, apalagi buah di sana. Semuanya mati. Ini gambaran orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Tidak ada semuanya. Seperti di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tidak ada penduduk. Garam menghilangkan kesuburan. Ya, artinya orang yang hidup di dalam kesia-siaan. Segala sesuatu yang dikerjakannya, segala sesuatu yang diperolehnya, dia tidak bisa menikmati. Inilah orang-orang yang digambarkan di ayat 6. Terhadap orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Bagaikan semak bulus. Nah, tetapi di ayat 7, bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan? Kita baca Bapak Ibu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya. Tadi kita lihat di ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Di ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, berkat dan kutuk itu adalah berbeda. Ya, tidak sama, itu pasti beda. Maka pada waktu kita menerima berkat Tuhan, biasanya di akhir ibadah, ya, dikatakan curahkanlah segenap pikiranmu dan perasaanmu agar sungguh-sungguh menerima berkat Tuhan. Berkat Tuhan kepada kita,
kita tidak pernah meminta-minta, tetapi memberi. Kita tidak mengemis, tetapi kaya. Apa yang engkau perbuat berhasil dan beruntung, pasti ada buahnya, pasti ada hasilnya. Dapat dinikmati oleh kita dan keturunan kita. Ya, dikatakan turun-temurun, dinikmati oleh turun-temurun. Artinya tidak habis-habisnya berkat Tuhan. Karena apa? Karena kita mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan, ya, dia akan melihat terus pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Amin. Kita percaya Bapak Ibu, apapun saat ini masalah kita, keadaan kita, sakitkah kita hari ini? Mari dengar firman Tuhan. Kita percaya ada pengharapan kita, ada asa di dalam Tuhan. Amin. Biar kita terus beriman seperti itu. Keadaan kita itu adalah bisa saja iblis yang mengintimidasi kita untuk kita tidak percaya, kita menjadi terganggu. Tetapi ingat, kita adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Ya, kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kita mau jatuh cinta dengan seluruh batin dan jiwa kita. Tidak hanya pikiran saja, tapi keduanya hanya kepada Tuhan. Ya. Orang yang jatuh cinta itu biasanya mabuk kepayang. Ya. Kalau tidak ingin bertemu, itu rasanya bagaimana? Sehari rasanya sewindu. Ya. Jadi kalau kita mau mengungkapkan satu kerinduan itu, pasti cenderung dramatis, heboh. Ya. Jadi kita mau juga jatuh cinta kepada Tuhan, mengungkapkan perasaan itu kepada Tuhan, sesuatu yang fantastis. Ya Bapak Ibu, kita lanjut di ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, kalau semak bulus tadi, itu berbicara tidak ada kehidupan, tidak ada eksistensi di sana. Tetapi pohon ada eksistensi, ada kehidupan. Dengan pohon ada kehidupan. Orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan seperti pohon. Ya. Orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon, tetapi orang yang mengandalkan kekuatannya dikatakan seperti semak bulus. Saudara mau pilih yang mana? Semak bulus atau pohon? Pohon yang ditanam di tepi air. Artinya menggambarkan kelimpahan. Saudara, orang-orang Ibrani itu suka membuat simbol air yang mengalir, itu berbicara tentang firman Tuhan. Firman Tuhan yang menghidupkan. Sementara orang percaya seperti pohon, itu pasti tidak boleh terlepas dari air. Kalau pohon terlepas dari air, ia akan menjadi semak bulus. Itu sebabnya kita harus bergantung kepada air firman Tuhan. Manusia di dunia ini boleh punya perhitungan, ya. Tapi kita mau percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab. Amin. Kita mau mengimani. Kalau Alkitab bilang engkau sembuh, dosamu diampuni, kita mau aminkan itu. Nah, dunia bisa menganggap orang bodoh dengan iman seperti itu. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Ya. Tapi kita mau melihat terus kuasa Tuhan itu bekerja, karena kita adalah pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Batang air itu adalah sungai. Air yang mengalir itu yaitu Yesus. Artinya semuanya ujung-ujungnya kembali kepada Yesus. Karena di dalam pribadi itu kita punya harapan. Kita punya kehidupan di dalam pribadi Yesus. Mari Bapak Ibu, jangan lepas dari pribadi itu. Amin. Tidak ada pribadi yang seperti itu, yang menyerahkan tubuhnya, nyawanya, sepanjang zaman dan sepanjang sejarah. Tidak ada.
karya yang terbesar. Hanya Yesus satu-satunya. Amin. Kita lanjut. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Ya. Kalau pohon itu mengalami datangnya panas terik, kekeringan, berarti itu pohon tidak dekat dengan sumber mata air. Ya. Jadi yang tidak mengalami datangnya panas terik, dipastikan pohon itu dekat dengan sumber mata air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dikatakan di sana, artinya dia tidak pudar, yang daunnya tetap hijau. Ya. Yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu, pelayanan kita harus berbuah. Ekonomi kita harus berbuah. Hidup kita harus berbuah. Semuanya harus berbuah. Di dalam kehidupan kita, kita tidak mau berpikir paceklik. Kita tidak mau berpikir rumit. Kita mau pikiran kita, hati kita, batin kita dikuasai oleh firman Tuhan. Kalau saat ini perasaan kita, jiwa kita terombang-ambing, mari baca firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang memenuhi kehidupan kita. Serahkan kepada Tuhan, perasaan kita akan lega. Kalau pikiran kita bilang, penyakit ini susah sekali sembuh, ini virus tidak ada obatnya. Tapi jangan serahkan perasaanmu sampai di situ. Tapi serahkan perasaan kita kepada firman Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kita mau mengimani ini. Inilah perasaan, akal yang menunjukkan pengertian metaforis, hati batin yang dilukiskan. Tidak sekedar harafiah, tetapi juga kita mau ya mengimaninya dengan sungguh-sungguh bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, mari sekali lagi kita mau mengandalkan Tuhan. Kita tidak mau mengandalkan kekuatan kita, ya. Sebentar kita ini akan terus mengalami banyak-banyak tantangan, tetapi biarlah segenap hati kita, segenap perasaan kita, emosi kita, bahwa kita sungguh-sungguh sadar bahwa yang kita andalkan, yang kita pegang adalah tubuhnya Kristus, darahnya Kristus. Kita tidak mau melihat dengan pikiran kita, tapi kita juga mau melihat dengan batin kita, jiwa kita. Ada kuasa di dalam tubuh dan darah Kristus. Darah sorgawi itu yang mentransfusi kita. Kita menjadi ahli waris sorga. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan ada kekuatan, ada pengharapan ketika kami mau mengandalkan Tuhan. Karena itu Roh Kudus mampukan kami. Hati kami, batin kami, jiwa kami Tuhan. Keduanya sepenuhnya hanya mengandalkan Tuhan. Kami mau lihat pertolongan Tuhan. Kami tidak mau terintimidasi dengan iblis, tapi kami mau melihat terus bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan, ada pengharapan, ada kesembuhan, ada damai sejahtera. Berkati umat-umat-Mu, berkati semua Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengarkan khotbah ini. Diberkati mereka dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Diangkat segala penyakitnya. Mereka yang terbeban dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami sambut firman-Mu dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami di dalam keseharian kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.